Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana al-Mustafa Muhammad ibn Abdullah. Amma ba'du. Ayyuhal ikhwah wa akhwati fillah, teman-teman sekalian yang saya cintakan Allah. Kita akan lanjutkan pembelajaran kita insya Allah di halaman ke-169. Maudhu judulnya adalah hadiyah. Nah, sebelum kita pelajari, kita akan coba baca dulu ya apa saja mufradat yang ada di dalamnya. Baik, ayyuhal ikhwahu akhwati fillah al-ahibba. Darsuna au mawdu'in al-an natakallam 'anil hiwar bainal wa auladihi. Wa auladihi. Wa aulad. Ibu, aulad anak-anaknya. Ya. Hiwar antara ibu dengan anak-anaknya. Taib, judulnya adalah hadiyah. Hati-hati teman-teman ya, salah baca nih. Ya, pokoknya kalau hidayah itu, daknya itu ada alif. Ya, kalau hidayah, daknya ada alif. Nanti kalau ketemu huruf gundul, tulisannya begini nih, hadaya sama ta. Berarti ya, di situ lihat setelah alifnya. Kalau coba dikasih apa namanya ke atas coba. Nah itu ya. Jadi kalau dalnya itu ada alifnya, itu bacanya hidayah, gitu ya. Jadi kalau dalnya nggak ada, bacanya hadiyah, gitu ya. Makanya sangat penting sekali alif itu. Jadi begitu ya. Jadi bacanya nggak boleh hidayah. Sama aja sebenarnya. Tapi dibedakan. Itulah bahasa Arab. Apa ya? Remeh. Tapi bisa mempengaruhi makna yang besar. Tapi maknanya sebenarnya hampir sama. Hidayah sama hadiah itu sama. Artinya suatu apa namanya ya? Pemberian yang akan membawa orang itu bahagia. Apa itu? Hidayah atau hidayah. Dua-duanya sama. Orang kalau dikasih hadiah kan senang. Begitupun orang dikasih hidayah. Jadi kalau kita artikan sebenarnya dalam bahasa Arab ya. Hidayah itu ya atau hadiah itu syai'un idza a'ta al-ins yafrah alaihi. Itu kalau dalam maknanya. Jadi sesuatu apabila diberikan kepada orang lain akan membuat dia yafrah. Farhun. Farah artinya bahagia. Itu maknanya ya. Cuman kalau dalam bahasa Indonesia kita udah artikan aja. Hadiah ya hadiah. Hidayah ya hidayah, petunjuk begitu. Tapi kalau maknanya ini makanya penting. Sebenarnya dalam bahasa Arab kita tidak diajarkan satu mufradat langsung diartikan satu, tidak. Justru satu mufradat itu harus memiliki makna yang jauh lebih luas. Tujuan belajar bahasa Arab itu bukan mufradat langsung diartikan, bukan. Tujuan bahasa Arab itu adalah membuka otak kita untuk berpikir. Jadi begitu. Bukan terbatas dengan artinya apa ya? Maknanya apa ya? Enggak kayak gitu teman-teman ya. Jadi ketika belajar bahasa Arab itu ya menjadikan otak kita itu berpikir. Ya, berkembang. Seperti maknanya ini. Hidayah, hadiyah. Kalau kita artikan hadiah, ya hadiah. Hidayah, petunjuk. Tapi kalau dalam maknanya bukan itu.
tadi saya katakan syai'un idza a'ta al-ins yafrah alaih. Jadi sesuatu yang apabila diberikan kepada orang lain akan membuat dia itu senang. Saya ada kajian bahasa sama seorang syekh setiap Ahad sore. Beda ketika jadi kajiannya itu umum, ada yang mungkin nggak bisa bahasa Arab jadi butuh mutarjim gitu kan, butuh penerjemah. Nah, penerjemah pun harus mengerti benar-benar bahasa Arab. Kalau dia nggak ngerti bahasa Arab, dia tidak bisa memberikan informasi sebagaimana yang diinginkan oleh yang berbicara, yaitu syekhnya, gitu kan. Dan saya rasa kayak gitu, itu sangat penting sekali. Jangan sampai kita menerjemahkan salah seorang syekh misalkan yang dia berbahasa Arab, kita jadi mutarjimnya, gitu. Kita dengan menyederhanakan bahasa, kalau memang bisa memperdalam intuisi daripada makna yang diucapkan oleh syekhnya, itu jauh lebih baik. Gitu. Kadang syekhnya udah panjang lebar menjelaskan, mutarjimnya menyingkat. Jadi pesan dari yang namanya orang ngomong bahasa Arab itu, ya teman-teman sekalian, ada tarkibnya, ada nahunya, ada sorofnya. Bagaimana mu'annas ini pakai ta apa pakai ya? Ja'a ya Muhammadun dengan ja'at Muhammadun ini berbeda tarkibnya. Kalau laki-laki nggak pakai ta, kalau perempuan pakai ta. Itu aja dia udah hati-hati. Kemudian kita menerjemahkan semaunya kita. Ya, boleh mensederhanakan, tapi poin dan pesan yang diinginkan oleh si pembicara itu harus sampai pada mad'um. Jadi penting makanya bagi kita ketika nanti ada seorang syekh begitu, dia berbicara bahasa Arab, muncullah pendalaman makna yang kita tahu, seperti halnya ini hadiah atau hidayah. Paham tum jami'an teman-teman sekalian? Ya, jadi seperti itu ya. Jadi jangan terbatas dengan satu makna. Bahasa Arab nggak begitu. Oke? Begitupun nanti perihal penggunaannya. Misalkan satu aja. Ja'ala, menjadikan. Allah sering memakai kata waja'alna, waja'alahu, faja'alahu, waja'alna, faja'alna, waja'alna laila libasa. Banyaklah kata-kata yaj'aluna asabi'ahum. Dia memiliki makna juga selain dari ja'ala. Yakunu artinya. Makanya ketika dalam surah Al-Baqarah, Al-Imran, ya, Al-Baqarah pun juga ada. Apabila Allah ingin melakukan sesuatu, maka Allah mengatakan apa? Kun fayakun. Menjadikan. Kun. Diambil dari kata kana. Kenapa Allah nggak memakai kata ja'ala? Padahal ja'ala juga artinya menjadikan. Contoh apa? Wa ja'alna laila libasa. Dan kami jadikan malam itu sebagai pakaian. Wa ja'alna nahara ma'asya. Dan kami jadikan siang hari untuk mencari nafkah. Ini menjadikan juga maknanya. Yakunu juga sama maknanya menjadikan. Namun ya, maksudnya menjadikannya ini dalam hal apa dulu? Kita dalami lagi maknanya. Yakunu adalah menjadikan sesuatu yang sebelumnya tidak ada, gitu ya. Kemudian menjadi ada. Itu pakai kata yakun. Tapi kalau ja'ala enggak. Misalkan gini. Ini ada krayon. Ya. Krayon ini sudah ada nih. Ya, sudah ada.
Krayon ini fungsinya apa? Menulis. Enggak, saya pengen krayon krayon ini apa? Fungsinya menulis. Tapi saya pengen krayon ini enggak saya gunakan buat menulis. Saya ingin jadikan krayon ini sebagai apa? Misalkan sebagai palang mobilan, ya. Saya bikin kayak begini, kemudian saya ikat, saya berdiriin. Semuanya krayon-krayon yang saya punya. Nah, itu ija'al, ja'ala, menjadikan sesuatu yang udah ada fungsinya, gitu kan? Fungsinya ini pertama buat nulis, tapi saya ingin memiliki fungsi lebih. Nah, saya memberitahu ke Anda, saya jadikan ini sebagai ini. Misalkan saya punya peci. Peci saya ini saya pakai di sini, gitu kan? Suatu ketika saya haus, nggak ada gelas misalkan. Nah, kebetulan peci saya kedap air, saya gunakan peci saya, ya. Kemudian saya sedikit minum dari peci saya. Saya jadikan gelas misalkan. Nah, itu artinya ja'ala. Ya. Jadi beda makna yakunu, kana yakunu dengan ja'ala ya ja'ala. Paham tuh teman-teman semuanya? Ya, jadi begitulah bahasa Arab. Jadi jangan membuat kita itu pikirannya sempit terhadap makna. Makanya Allah SWT kenapa turunkan Nabi Muhammad itu di negeri Arab, ya, dengan bahasa Arab, karena bahasa Arab itu adalah bahasa yang paling indah, bahkan lebih indah dari bahasa sebelumnya yang Allah turunkan Al-Quran, kitab-kitab sebelumnya, dengan bahasa Ibrani, dengan bahasa Persia, gitu ya. Antum dengar aja coba. Ada lagi beberapa bulan belakangan ini, pekan atau bulan belakangan ini, ada orang yang bisa membaca kitab Taurat. Kalau kita dengarkan di telinga gitu kan, aneh. Atau bahasa Inggris lah, gitu kan. Orang ceramah bahasa Inggris dengan orang ceramah bahasa Arab, secara fitrah kita lebih suka, lebih seneng itu orang itu ngomong bahasa Arab. Karena ada intonasi suara, ada permainan irama. Begitu teman-teman ya. Jadi bahasa Arab itu lebih indah. Begitu. Oke, kita lanjutkan. Jadi makna hidayah atau hadiah itu adalah sesuatu yang ketika diberikan membuat orang lain itu bahagia. Maknanya sama, mau hadiah atau apa? Hidayah. Oke. Nah, sekarang kita bahas hiwarnya. Saya akan bacakan terlebih dahulu. Di sini ada dan juga ada aulad. Baik, saya akan bacakan isma'u jayyidan. Hadhihi hadihil hadiyatu lakum ya Ahmad wa ya Mustafa wa ya Huda. Sekali lagi saya baca. Hadhil hadiyatu lakum ya Ahmad wa ya Mustafa wa ya Huda. Al-aulad syukran ya ummi. Al-aulad mal hadiyah. Ulbatu halwa. Ahmad kam qita'an fil ulbah. Uhsub ya Mustafa. Mustafa 15. Huda lil wahid 5 qita'in. Ahmad jamil. Wahidatun li Mustafa wa wahidatun li. Wahidatun li Huda wa wahidatun li. Wahidatun li Mustafa wa wahidatun li. Wahidatun li Huda wa wahidatun li. Huda wa Mustafa mada taf'al hadza khata. Gitu ya. Baik. Di sini ada kata yang diulang-ulang wahidah. Ada 2 cara baca. Boleh dibacanya wahidatun
atau bacanya wahidatan. Kalau wahidatan li ajli ta'kid gitu ya. Kalau wahidatun dia bisa jadi khobar ya. Gitu ya. Jadi khobar tun, mubtada'nya dihapus. Kalau kita belajar nahu ada namanya mubtada mahdhuf, mubtada yang dihapus. Gitu ya. Boleh bacanya wahidatun, boleh bacanya wahidatan. Oke? Sekarang di antara teman-teman tafadhol, siapa yang mau baca atau saya tunjuk ya? Baik, kepada Anis Fauziah, ukhtina, tafadhol, iqra. Nah, Ustaz. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Hadiyah. ya. Al-hiwar. Hadhil hadiyatu lakum. Ya Ahmad wa ya Mustafa wa ya Huda. Al-aulad. Syukron ya ummi. Al-aulad. Mal hadiyah. Ulbah halwa. Ulbatu halwa. Ulbatu halwa. Ahmad, kam qit'atan fil ulbah. Subuh ya Mustafa. Mustafa khamsa asyarah. Huda lil wahidi khamsu qit'am. Ahmad Qit'ain. Lil wahidi khamsu qit'in. Ahmad jamil. Wahidatun li Mustafa wa wahidatan li. Wahidatu li Huda wa wahidatan li. Wahidatu li Mustafa wa wahidatu li. Wahidatu li Huda wa wahidatu li. Huda wa Mustafa. Madza taf'al? Hadza khata. Jadi yang wahidanya pakai tanwin ya. Mau pakai wahidun atau wahidan boleh. Wahidun li Mustafa wa wahidatun li Mustafa wa wahidatun li. Atau wahidatan li Mustafa wa wahidatan li. Dua-duanya boleh. Mau wahidatun, mau wahidatan. Gitu ya, Tina ya. Alhamdulillah. Barakallahu fiki. Bagus. Taib. Saya coba terjemahkan ya. Isma'u jayyidan. Hadiyah, pemberian. Hadhil hadiyatu lakum. Ini adalah hadiah untuk kalian. Ya Ahmad, ya Mustafa, dan Huda. Al-aulad, syukran ya ummi. Terima kasih, wahai ibuku. Al-aulad, anak-anak. Mal hadiyah, apa itu hadiah? Maksudnya, mal hadiah itu, apakah hadiah itu? Gitu ya. Mal hadiah, apakah hadiah itu? Gitu ya. Jadi kayak al-qari'ah, mal qari'ah, al-qari'ah, mal qari'ah. Apa itu al-qari'ah? Wa ma adraka mal qari'ah. Nah, dan apakah kamu tahu apa itu al-qari'ah? Gitu ya. Jadi mal hadiah artinya apakah itu hadiah? Gitu kan maksudnya. Hadiahnya apa itu? Gitu ya. Ulbatun halwa. Ada yang tahu apa ulbatun halwa? Kotak permen. Ya, ulbatun halwa itu adalah toples permen atau kotak permen boleh ya. Ulbah itu kalau ulbahnya sendiri ya bisa kita artikan kotak atau bisa kita artikan toples gitu ya. Jadi ulbah. Halwa itu artinya permen, manisan. Halwa, halawiyah,
halawatul iman. Kata Nabi SAW, ya, dzaqu ta'mal iman. Ya. Jadi seseorang dzaqu ta'mal iman, dzaqu ta'ma halawatil iman. Seorang ya akan mendapatkan manisnya keimanan, halawatul iman. Gitu ya. Jadi seorang akan mendapatkan tiga ya manisnya iman dengan melakukan tiga hal. Gitu. Jadi dalam hadis seperti itu. Jadi halwa, halawah sama aja. Jamaknya daripada halawah. Halwa itu permen. Kalau halawah artinya permen yang banyak. Ahmad, kam qita'an fil ulbah uhsub ya Mustafa. Mustafa 15. Ahmad mengatakan kam qita'atan fil ulbah, berapa biji. Qita'an itu biji ya, potong. Tapi maksudnya di sini adalah biji ya. Bisa juga potong. Qita'atan ya. Qita'atan minal iman. Setengah daripada iman. Jadi teman-teman pernah dengar makna arti nisfun? Nah, nisfun bimakna qita'an. Nisfun bimakna qita'an. Jadi nisfun itu setengah. Setengah itu ya muradifnya adalah qita'an. Bagian gitu ya, bagian. Tapi di sini dipakai biji. Kam qita'atan fil ulbah, berapa biji di permen ini gitu ya. Maksudnya di toples atau di kotak permen. Uhsub ya Mustafa. Uhsub. Uhsub ada yang tahu apa artinya? Hitunglah. Ya, jadi darsul hisab. Darsul hisab itu apa artinya? Pelajaran hitung-hitungan, Ustadz. Ya, MTK. TK. Ya, jadi kalau kita belajar ayu darsunal an darsul hisab. Bukan hisab tuh ngisep, bukan. Ahlul hisab. Ahlul hisab tuh bukan maksudnya perokok, bukan. Ahlul hisab tuh maksudnya adalah orang yang paham terhadap ilmu apa namanya ya, kalau kita sebut itu bukan ilmu matematika, bukan. Ahlul hisab tuh teman-teman tahu kalau kita mungkin untuk menunjukkan hilal, nah melihat bahwasanya ini sudah jatuh awal bulan, itu kan dipakai dua hal ya untuk menunjukkan awal bulan itu. Yang pertama dengan melihat ru'yah al-hilal, melihat ru'yah hilal. Kedua dengan hisab, dengan perhitungan. Jadi ahlul hisab itu adalah orang yang ahli dalam perhitungan. Maksudnya bukan perhitungan matematika, bukan. Maksudnya dalam hal umum, apa saja. Ya, gitu ya. Jadi ahli berhitung. Tapi kalau julukan ahlul hisab biasanya adalah orang yang suka memperhitung dirinya sendiri. Maksudnya sebagaimana Umar mengatakan radhiyallahu an, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu a'malakum qabla an tuzanu. Gitu. Jadi hisablah diri kalian, muhasabah, introspeksi. Maksudnya hitung-hitunglah diri kalian sebelum kalian nanti dihitung, dan timbanglah seberapa banyak amalmu sebelum amalanmu itu nanti ditimbang. Ini kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Jadi uhsub artinya hitung. Hitunglah kalau di sini. Hitunglah ya Mustafa. Mustafa 15. Ada 15. Huda mengatakan
lil wahid khamsu qita'in. Nah, kita nih ada berapa nih? Ya. Ada 3 orang nih, gitu ya. Ada 3 orang nih, gitu kan? Berarti ada 15 ya. Berarti setiap orang, nah gitu, liwahid, setiap orang khamsu qita'in, 5 biji, gitu ya. Ini kata si Huda. Jadi setiap orang liwahid, liwahidim minkum. Ya, ini kata Allah SWT dalam Al-Quran. Setiap orang di antara kalian, liwahidi khamsu qita'in. Setiap orang khamsu qita'in, 5 biji. Ahmad mengatakan jamil. Nah, biasanya itu sebuah apa ya? Pujian atau sebuah hebat gitu ya kepada orang lain. Sana, ya, sana itu jadi ada madhu, ada sana. Jadi kalau madhu itu untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi kalau sana itu untuk manusia, berupa apa namanya ya, pujian sama maknanya, tapi yang diberikan kepada manusia. Jamil atau ajib, itu, atau hasan, atau zaid, atau jaid, atau zain, boleh ya, zain, masya Allah, jamil, masya Allah. Tapi biasanya orang Arab itu nyebutnya jamil, ya, lebih mudah dan lebih enak. Ada apa namanya, improv ngomong jamil kayak gitu. Tapi kalau Hasan biasanya datar, Hasan. Ya. Tapi biasanya ditambahin, ada domirnya. Ahsan, ahsanti. Nah, itu lebih indah. Gitu ya. Ahmad, jadi boleh kita pakai tadi jamil atau ajib, atau pakai Hasan, atau ditambahin lebih indah lagi domirnya, ahsanta, ahsanti, begitu ya. Wahidatun li Mustafa wa wahidatun li. 1 untuk Mustafa dan 1 untukku. Ini kata si Ahmad. Berarti dia udah dapat 1 nih ya. Wahidatun li Huda wa wahidatun li. 1 untukku dan 1 untuk Huda. Wahidatun li Mustafa wa wahidatun li. 1 untuk Mustafa dan 1 untukku. Wahidatun li Huda wa wahidatun li. 1 untuk Huda dan 1 untukku. Huda wa Mustafa, Huda dan Mustafa ngomong bareng-bareng berdua. Madza taf'al? Apa yang kau lakukan? Apa yang kau berbuat? Hadza khata, ini salah. Kesalahannya di mana kira-kira teman-teman? Mereka salahnya di mana coba? Ada yang tahu? Dia ini Ustadz ngebagiin ke saudaranya 1. Terus dia bagiin lagi 1. Jadi setiap saudaranya dapat, dia dapat 1-1. Nah, Jadi berarti semuanya dia dia dapat 4. Nah, betul. Dia dapat 4. Ini saya 1 gitu kan. Ini saya 1 buat Mustafa. Ini saya bagi lagi ya. Saya 1 lagi. Ini buat Huda. Lagi ya, buat Mustafa lagi. Saya 1, ini buat Mustafa. Saya kasih lagi. Ini saya lagi 1, ini buat Huda. Saya dapat 4, temannya baru dapat 2. Ini curang namanya. Yang benar bagaimana? Ya 1-1 diputerin. Saya 1, kamu 1, kamu 1, saya 1, kamu 1, kamu 1. Puter, itu yang lebih adil. Itu biasanya trik kakak itu. Kalau nggak pengen dapat lebih sedikit dari adiknya. Dan saya ngelihat itu di anak saya. Anak saya 3, itu kan ketika lagi disuruh berbagi sama adiknya, gitu. Ini buat kakak nih, ini buat Mamas, ini buat kakak lagi nih, ini buat Furin. Ketika udah selesai dibagi, kok kakak dapatnya lebih banyak dari Mamas gitu. Anak saya ngomong, laporan lah, coba kakak. Kan udah adil tadi, kakak 1, mama 1, kakak 1, Furin 1. Mirip sama seperti ini. Masya Allah. Jadi baru setelah itu saya bagi. Di sini abang yang bagi aja biar adil.
Ini kakak satu, mama satu, dedenya satu. Kakak satu, mama satu. Oh begitu. Coba hitung semuanya ada berapa. Sama nggak dapatnya? Ini lebih satu. Nah, lebih satu biasanya saya yang makan. Biar nggak ada yang berantem. Begitu ya teman-teman. Jadi nah ini di apa namanya di hiwar ini kita dapati beberapa adab. Oke? Untuk tidak berbuat curang. Nah, Taib, saya minta satu orang tafadhol untuk mengartikan ya kepada Mega, silakan. Mega diartikan. Hazihil hadiyatu lakum waya Mustafa waya Huda. Apa ada hadiah untuk kalian? Untuk Ahmad, untuk Mustafa, untuk Huda. Al-Wahid, Al-Aulad. Al-Aulad. Syukran ya Ummi. Terima kasih Bu. Al-Aulad al-hadiyatu ulbatun halwa ulbatun halwa. Berapa hadiah? Al-ulbah, apa hadiahnya? Apa hadiahnya? Permen. Iya. Terus kam? Ahmad. Kam itu artinya iya. Berapa? Kam kito atan fil ulbah. Uhsub ya Mustafa khamsa asyaratun. Berapa banyak permenmu? Ya berapa? Hitunglah. Hitunglah ya Mustafa. Khamsa asyarat. Khamsa apa? Berapa? 5. Ya. Asyroh. Asyroh 10. 15. Khamsa 15. 5 sama 10 berarti 15. Ya. Huda. Liwahidi khamsat kuti'ah. Qita'in. Liwahidi khamsu Qita'in. Liwahidi khamsu qita'in. Liwahid 1 15. Setiap orang liwahidi setiap satu orang mendapat 5 apa? 5 biji. 5 biji. Iya. Ahmad jamilun. Bagus. Wahidatun li Mustafa wa wahidatun li.
wahidatun li Huda wa wahidatun li Mustafa wa wahidatun li Huda wa wahidatun li Mm-mm. Jamil. Jamil Bagus. Bagus. Bus 1, 2, Mm-mm. 1 untuk Mustafa, 1 untuk Wahid, 1 untuk Wahid, 1 untuk Huda, Mm-mm. ya, 1 untuk Mustafa, 1 untuk Untukku. Wahidatun li itu untukku. 1 untukku, Mm-mm. Mm-mm. Wahidatun. Huda wa Mustafa. Mada taf'al? Huda wa Mustafa, Huda dan Mustafa, maza taf'al, apa yang kau lakukan? Ya. Apa yang kau lakukan? Mm-mm. La khota. Aku melakukan Hada khoto. Ini ini salah. ini salah. Oh, Khoto itu artinya apa? salah. Salah. Iya. Ini nggak benar, gitu kan? Hada khoto. 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 Sahih. Khoto. Sahih. Khoto. Sahih, gitu kan? Sahih itu benar. Khoto itu salah. Gitu ya. Barakallahu fiki. Ya, Mina Mega. Masya Allah udah mulai bisa ngertiin pelan-pelan ya. Bagus. Cuma ada beberapa kata tadi yang masih ragu-ragu. Dicatat aja. Oh, wahidatun li ini untukku. Begitu kan. Oh, ulbah tuh ini artinya. Halwa ini artinya ini. Dicatat di buku catatannya. Bagus. Ya udah bagus. Masya Allah. Baik, selanjutnya. Saya minta ini mudah ini. Kita na'ti ila safha ba'daha hiwar 170. Naam. Ya, sekarang kita coba dua hiwar ini ya. Baik. Yang pertama adalah istabdil kama fi misalaini. Ke atas hiwar yang pertama, akhi. Naam, istabdil kama fi misalaini. Apa artinya istabdil? Gantilah seperti 2 contoh ini. Nah, bagus. Gantilah. Hadhil hadiyah. Dilihat itu pusarnya coba, akhi. Naam, ada kata hadhihi hadiyatul lakum. Hadhihi hadiyatul lakum. Gitu kan? Ini kata awalnya. Misal, contoh yang pertama. Mananya yang diganti? Lihat ya. Anta. Hadihi hadiyatul laka. Gitu ya. Jadi kalau anta kan kamu. Anta jadi ka. Anti jadi ki. Gitu ya. Nah, kemudian bawahnya. Hadzal qalamu laka. Gitu ya. Berarti yang diganti apanya? Hadanya. Hadza. Hadhil hadiyah diganti jadi hadzal qalamu. Taib, itu kata terakhir berarti ya. Sekarang kita ke contoh. Akhina Awi, tafadhal. Anti. Nanti berarti ya dhamirnya Satu diganti. orang dua. Ya, satu orang dua boleh. Ustaz. Berarti subjeknya yang diganti Ya. menjadi hadzal qalamu laki. Naam, hadzal qalamu laki. Gitu ya, yang diganti berarti apa? Kaknya itu jadi ki. Taib, selanjutnya. Yang kedua. Hadhil haqibah. Hadhil haqibatu laki.
Naamnya diganti hadal qalamnya. Ahsanta. Ana. Tina Mardiani. Ana. Oke. Naam, ana. Hadhil haqibah. Naam. Hadhil haqibali. Haqibatili atau hazihi haqibati. Bisa Naam. enggak? Nah, Enggak. Li ya, pakai li. Beda. harus pakai li. Berarti dengan li beda. Ini tasku. Ini tas kepunyaanku. Beda ya. Berarti hadhil haqibati li. Ya. Haqibati li. Hakibatuli. Jadi bedain. Kenapa harus pakai la? La itu menunjukkan kepemilikan. Jadi lebih dalam lagi ya maknanya. Gitu ya. Jadi li. Hada limanil qalam. Ya, hadal limanil qalam. Dzalikal qalamu li. Punya siapa pulpen ini? Kemudian saya bilang, dzalikal qalam, pulpen itu li, punyaku. Bukan pulpen punyaku. Dengan pulpen itu punyaku beda. Pulpen punyaku. Dengan pulpen itu punyaku. Jadi ada penegasan. Gitu ya. Baik. Ulangin lagi. Ana. Hadhil haqibatu li. Hadzal kitabu li. Hadal kitabu li. Bagus. Ahsanti. Huwa Anis Fauzia. Ahlan. Hazal ya. Nadine. Hazal kitabi. Kitabu. Hadal kitabu. Kayak gitu. Oh iya ya. Hazal kitabu laka. Kok laka? Huwa di situ. Nomor 5. Kalau anta ka, mas muka, kaifahaluka. Kalau anti ki, mas muki, kaifahaluki. Kalau huwa, hu, ismuhu, ismuha, gitu, ya. Berarti hadal kitabuhu. Lahu. Oh, astagfirullah. Oh ya, hazal kitabu lahu gitu. Naam. Iya, buku ini kepunyaan dia. Gitu. Terus? Hazil apa maksudnya, yang mana maksudnya? Yang 6. Masih yang huwa atau Ya, masih sekarang. Iya. Hazihil malabisu. Hazihil malabisu laha. Kok laha? Emang ada haknya di situ? Oh, pakai huwa ya maksudnya? Iya, yang masih huwa ya? Iya, masih. Ini 2 minggu nggak ngaji, lupa nih. Libur bahasa Arab. Hazihil malabisu. Ya. Hadhil malabisu lahu. Gitu ya. Baik, saya ulangi nih semuanya. Perhatikan. Kalau punya bukunya ditulis, ya ditulis di buku, ya sambil ditulis. Baik, perhatikan contohnya di kursornya. Kasih tanda, akhi, coba. Nah, sebelumnya ada kata terakhir ke atas. Enggak, ke atas. Kata terakhirnya itu hadhil hadiyah lakum. Kemudian kemasukan anta. Maka diganti tuh yang di garis bawah itu. Anta kan jadi ka kan? Hadhil hadiyatu laka. Gitu. Kemudian turunin lagi ke bawah. Kata terakhirnya kan tadi hadhil hadiyatu laka kan?
Nah, tambahin. Sekarang diganti, ada kata hadal qalamu, diganti jadi apa berarti? Hadal qalamu laka. Jadi lakanya nggak usah diganti, tetap dia yang diganti tadi apa? Hadal qalamu. Itu. Nah, kata terakhirnya apa? Hadal qalamu laka. Nah, kemasukan anti. Nah, berarti mananya yang diganti? Lakanya itu jadi laki. Berarti jadi hadal qalamu laki. Kemudian turun lagi kedua, hadhil hakibatu. Nah, kata terakhir tadi apa? Hadal qalamu laki. Berarti hadal qalamunya diganti. Jadi hadhil hakibatu laki. Turunin lagi, ada kata ana. Ana kan jadi li kan? Nah, li gitu kan? Kolami, kolamuli dengan kolami beda. Ya tadi udah saya artikan beda ya. Ana tuh jadi li berarti. Hadhil hakibatu li. Hadal kitabu jadi hadal kitabu li. Huwa. Nah, lahu ya jadi lahu. Jadi dari li jadi lahu. Jadi hadal kitabu lahu. Terakhir hadhil malabis. Hadhil malabis lahu gitu jadi lahu. Gitu ya. Paham tuh? Anis? Mega? Sedikit Ustadz. Ya, pokoknya diganti begitu. Kalau punya bukunya nanti dicatat gitu ya, ditulis. Boleh kalau memang udah dicatat gitu, nanti disamain lagi ya. Insya Allah nanti kita akan adakan murojaah, oke, pengulangan. Oke, sekarang ada pertanyaan sampai di sini? Tafadhol. Ini kali Ustaz. Naam. Ma farqu baina fika wa laka al-misal al-kalimah barakallahu fika barakallahu laka. Baik. Ada dalam sebuah doa kalau orang nikah. Gitu kan? Itu alaik Ustaz. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fil khair. Ya. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fil khair. Gitu ya. Jadi laka sama fika. Kalau laka itu biasanya ungkapan apa namanya ya? Nyebutnya itu kalau dalam doa itu kebaikan. Semoga Allah memberkahi kehidupanmu dalam hal yang baik dan juga semoga Allah memberkahi kehidupanmu gitu kan? Ketika kamu ketimpa keburukan, di situ Allah tetap memberikan keberkahannya. Artinya Allah jaga kamu gitu, jangan sampai futur. Gitu. Itu kalau laka. Baik. Kalau fi ya. Fi itu kalau kita artikan secara maknanya adalah sesuatu yang semoga selalu senantiasa untukmu. Itu fi. Jadi barakallahu fik. Semoga Allah selalu memberkahi kamu. Artinya semoga Allah jadikan kehidupanmu itu berkah terus gitu. Itu fi. Gitu ya. Tapi kalau barakallahu laka ada sesuatu yang memang engkau tidak diberkahi, semoga Allah memberkahi kamu. Gitu yang itu ya artinya. Jadi kalau fi semoga senantiasa selalu hidupmu itu ada dalam keberkahan Allah. Dengan laka, semoga Allah SWT memberkahi kamu. Entah itu kamu dalam keadaan, misalkan kamu sedang tidak diberkahi, artinya kamu sedang
ya berbuat maksiat kepada Allah. Nah, semoga Allah SWT memberikan keberkahan kepada kamu kayak gitu. Jadi mendatangkan sesuatu yang sebelumnya tidak ada. Itu laka. Gitu ya. Tapi kalau fi ya, sesuatu yang ada selalu dalam diri kamu. Mau itu baik, mau itu buruk, ada selalu dalam hidup kamu, itu keberkahan. Kalau laka itu sesuatu yang tidak ada kemudian didatangkan. Gitu ya. Maknanya. Laka dengan fi, la dengan fi. Ya. Laka untukmu. Fi ya, selalu ada pada dirimu. Untukmu selalu ada pada dirimu. Untukmu kan saya punya pulpen. Hada laki, ini buat kamu. Kamu punya pulpen nggak sebelumnya? Nggak punya, makanya saya kasih. Tapi kalau fi ya ini. Semoga pulpen ini selalu memberikan manfaat untukmu. Kamu sudah punya pulpen ini. Nah, maka kita katakan pulpen ini bermanfaat bagi kamu. Jadi keberkahan ini membawa berkah nih. Semoga ini selalu membawa berkah untuk diri kamu. Dan semoga apa yang saya berikan ke kamu, doaku ini untukmu. Makanya sering disebut ya fi, jangan la. Barakallahu laka. Jadi dulu kita tuh memberikan hadiah kepada seseorang itu. Itu laka. Tapi kalau fi enggak, dia sudah memiliki keberkahan. Barakallahu fi umri. Semoga Allah dari dalam perjalanan hidup kamu itu semoga Allah berkahi. Fi umri, fi kan? Oke, ala kulli hal. Baik, kita lanjutkan sedikit lagi. Paham? Ani? Tina Ani? Nah, Ustaz, insyaallah. Sekarang kita masuk ke yang kedua. Tafadhol. Perhatikan ya contohnya. Ajib kama fil misal musta'inan bil arkam. Jawablah sebagaimana dalam contoh dengan bantuan nomor. Lihat nomornya di situ. Ya, ada nomor 15 begitu. Nah, 15 dalam bahasa Arabnya khamsa asyrota. Satuan dan puluhannya berbeda ya. Ya, salasa asyrota. Bukan salah, bisa satuan puluhannya berbeda atau dua-duanya juga sama boleh. Ya. Boleh. Ini tarkibnya di sini kita diajarkan yang berbeda satuan dengan puluhannya. Tarkib itu susunannya. Ya, jadi hitungan kalau kita mau ngitung gitu kan. Nah, di situ ada khamsa asyrota. Taib. Kam qita'an fil ulbah fil ulbati khamsa asyrota qita'atan. Taib. Satu orang jawab dua. Yang pertama adalah Mega. Silakan Mega. Kam tilmidatun fil fasli. Jawabnya apa? Dari fil fasli dulu. Fil fasli. Fil fasli. Ya, fil fasli ada 17. Sab'a. Sab'a. Asyra. Sab'a asyra. Asyrat. Sab'a asyrota tilmizatun. Tilmizatun. Boleh. Bukan tilmizatun ya, tilmizatin. Fil fasli sab'a asyratun. Fil fasli sab'a asyratun. Filmizatin. Nah, bagus. Yang ketiga, kam syajaratun fil hadiqah. Fil hadiqatu. Fil hadiqati. Ada berapa itu? Ya, tis'a. Asyra. Asyrota.
is Tis'a asyrata syajar. oh syajarat syajaratin. Iya, syajaratin. Jadi fil hadiqah tis'a asyrata syajaratin. Bagus, Masya Allah. Udah mulai nyambung. Ya, dicatat itu kalau punya bukunya. Ya, barakallahu fiki. Kemudian yang keempat, Anis Fauzia. Kam qissatun fil hadiqah. Fil hakibati salasu asyarata kisotin. Bukan Kisotan. salasu asyar. Naam, bagus. Qissatin. Kisotin. Terus? Oh, afwan, bukan qissatin. Qissatan ya. Jadi bilangan setelah yang dihitung harus mansub. Qissatan tadi syajarotan berarti. Terus? Kam sayyarotan? Bisyari'i arba'a asyarata sayyaratan. Ahsanti, bagus. Barakallahu fiik. Selanjutnya, Ukhtina Ani, tafadhal. Ustaz. Nah, Kalimatan fil muaskar. Fil muaskari. Fil muaskari samania asyrat khaymatan. Khaymah, ma mana khaymah? Ini khaymah ya. Tenda bukan. Ya, mukhayyam. Nah, tenda. Terus? Kam hujratan fil madrasah? Fil madrasah sitta asyrata hujratan. Naam, sita asyrata hujratan. Ahsanti, bagus. Barakallahu fiik. Baik, terakhir akhina Awi. Coba diulangin dari awal sampai akhir. Bisa? Baik Ustaz, bismillah. Naam. Tafadhal. Kam qita'atan fil 'ulbati? Fil 'ulbati 15 qita'atan. Kam tilmizatan fil fasli? Fil fasli 17 tilmizatan. Kam syajaratan fil hadiqah? Fil hadiqati 19 syajaratan. Kam qisfatan fil haqibati? Fil haqibati 13 qisfatan. Naam. Kam sayyaratan fil syari'i? Fil syari'i 14 sayyaratan. Naam. Kam khaymatan fil mu'askari? Fil mu'askari 18 khaymatan. Naam. Kam hujratan fil madrasati? Fil madrasati 17. Nah. Sita. 16 hujratan. Sitata. Oh, sitata. Baik, Ustaz. Sita. Sitata asyara hujratan. Mana hujrah? Hujrah ruang di sekolah. Ya, betul. Ruang ya. Ada 16 ruang di Kita sekolah. bahas waktu itu ya. Ada kata hujrah, ada kata kalau hujrah itu adalah ruang. Ruangan. Jadi kalau baitun itu rumah. Rumah itu kumpulan daripada ghurfah ya, atau juga kumpulan daripada hujrah gitu ya. Itu namanya baitun ya. Hujrah itu bagian daripada baitun. Taib. Ahsantum jami'an, masya Allah. Taib. Besok kita akan ulangi dulu yang kata hadiah ini
Ya. Untuk dibaca lagi ya, insya Allah kita akan pelajari di kata hadiah ini. Baik, hunakal as'ilah, ada pertanyaan? Ini soalan Ustaz. Baik, tafadhali. Tafadhal. Ini yang di nomor 6 tadi kan hadhil malabisa. Berarti Naam. al malabisa salah satu isim yang muannas tapi tidak ada tak marbutohnya Ustaz. Betul. Ada contoh-contoh lain Ustaz mungkin supaya kita bisa catat. Jadi muannas tuh, muannas ada namanya muannas majazi. Namanya muannas majazi. Muannas majazi itu adalah muannas yang berpasang-pasangan. Kalau baju pasangannya apa? Lana. Nah, betul. Celana. Kalau mata ada pasangannya enggak? Enggak ada Mata Ustaz. pasang, Ustaz. Mata Dua nggak ada pasang, pasangan. Ustaz. Nah, mata kan 2 pasang. Nih. Ainun. Naam. Ainun. Hadhihi ainai. Bukan hada ain. Hada ainai enggak. Hadhihi ainai. Tangan. Tangan pasangan enggak? Oh iya, 6 Ustaz. Pasang. Nah, jadi sesuatu yang malam. An-nahar. Nah, wan nahari idza ya jalla apa Malam lah. tajalla. La siang. Wan nahari idza ya jalla apa tajalla. Tajalla. Nah, jadi nahar. Nahar itu kan tadi lawan daripada malam kan? Malam lail kan? Nah, wan nahari idza tajalla. Jadi tanda muannas itu ta, salah satunya. Wa alamatu ta'nisi ta'i ta'nis. Dan ini dikatakan dalam alfiyah. Dan alamat setiap muannas itu adalah ta. Ya, ta. Jadi muannas, ta'nis. Wan nahari, jadi yang pasang-pasangan. Apalagi coba, ada yang tahu? Kuping. Sendal. Sendal pasangan enggak? Na'lun. Sudah pasti. Nah, sendal pasangan. Na'lun. Hadhihi na'li. Bukan hadza na'li. Hadhihi na'li. Jadi namanya mu'annas mazazi. Mu'annas yang punya pasangan. Itu namanya apa? Mu'annas yang punya pasangan namanya mu'annas Mazaji. Ustaz, kalau untuk nama Ustaz gimana Ustaz? Itu disebut apa Ustaz? Seperti Huda tadi kan perempuan ya? Huda Hindun. Huda au Hindun. Naam. Nah, kalau nama yaitu kebiasaan aja sih. Dikembalikan kepada adah, al-adatu muhkamah. Jadi sebuah adat. Orang yang namanya Hindun kan kebanyakan laki-laki apa perempuan? Kayak gitu. Orang yang namanya Hamzah, perempuan atau laki-laki. Yang namanya Usamah, yang namanya Muawiyah, kayak gitu. Jadi ada kebiasaannya. Walaupun dia nggak ada tamar butohnya. Hanun. Hanun ada Hanin, ada Hanun. Pernah dengar nggak? Jadi ada teman saya, dia namain anaknya kembar. Sekitar 2 minggu yang lalu baru lahiran. Nggak nyampe 2 minggu kayaknya. Dia anaknya kembar. Namain anaknya Hanan dan Hanun. Jadi Hanun. Hanun itu nama perempuan. Dalam bahasa Arab tuh namanya perempuan. Artinya ya kebahagiaan, kegembiraan. Nyebut kekasih itu hani atau hanin, sesuatu yang aku bahagia.
memilikimu, gitu ya. Jadi ungkapan kata itu. Nah, itu nggak ada tamar butohnya, tapi memang adanya dinamakan dengan seperti itu. Gitu ya. Jadi dikembalikan kepada apa? Adah, pakai ain. Adah. Adah bukan adat, tapi apa? Adah. Kebiasaan. Kamal adah, seperti biasa. Gitu ya. Ada lagi? Atau masih Ustaz, bingung? kalau asyams itu kan matahari ya Ustadz. Kenapa? Kalau tadi matahari itu dia disebutnya mu'annas kan Ustadz? Ya, muannas, betul. Berarti itu kalau tadi kan yang dicontohkan berpasangannya seperti mata, tangan, telinga. Nah, itu kan dia masuknya mu'annas, majazi. Nah, kalau tadi matahari berarti itu berpasangannya sama bulan maksudnya gitu Ustadz. Betul. Atau gimana? Iya, ada Bulan. ada bulan dan matahari, Hmm. langit dan bumi, kayak gitu. Allah itu mu'annas apa muzakkar, Ustaz? Allah itu ya tidak memiliki genre mu'annas atau muzakkar, ya. Allah SWT lebih sering dalam Al-Qur'an mengungkapkan ya dengan domir muzakkar. Itu kalau bicara tentang Allah Subhanahu wa taala. Allah sering memakai domir muzakkar, tapi tidak memiliki genre ya. Karena Allah yang menciptakan ya genre ya. Allah yang menciptakan jenis manusia, entah itu laki-laki atau perempuan. Dan Allah tidak memiliki sifat itu. Kenapa? Karena laki-laki memiliki sifat yang lemah, perempuan juga punya sifat yang lemah. Sedangkan Allah Al-Kamal, yang sempurna dan tidak memiliki kekurangan. Kita mensifati apa yang memang Allah sifati dalam Al-Quran dan juga sunnah, dan menghilangkan serta tidak mengkaifiyahkan, mengarang-arang, mencocok-cocok logikan yang memang tidak ada, gitu ya. Itulah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang bab asma dan sifat. Karena banyak ulama akidahnya bagus. Maksudnya akidah ini maksudnya dalam hal ibadah itu bagus. Atau kalau bicara tauhid, rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat, atau ada tambahan lagi ubudiyah atau mulkiyah, sama aja pokoknya lah. Intinya adalah tauhid tiga ini, rububiyah dan uluhiyah dan asma wa sifat. Mau itu mulkiyah, ubudiyah, sama aja pokoknya. Ya. Jadi biasanya orang baik dalam rububiyahnya. Siapa yang menciptakan alam semesta? Allah. Siapa yang menghidupkan dan mematikan? Allah. Siapa yang mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada? Allah. Siapa yang mengatur, siapa yang mengawasi? Allah. Untuk siapa? Apa yang kita lakukan ini untuk Allah. Zahir dan batin kita yang kita lakukan untuk siapa? Untuk Allah. Artinya ubudiyahnya atau uluhiyahnya itu untuk Allah, ibadah. Namun untuk menempatkan sifatnya ini banyak yang tergelincir. Salah satunya adalah Imam Nawawi dan juga Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dan satu lagi adalah Imam Ibnu Taimiyah juga tergelincir. Begitu. Tapi itu tidak dijadikan sebuah masalah yang paling besar. Karena banyak kebaikan daripada ulama tersebut yang bisa kita ambil. Itulah penting. Makanya Ibnu Taimiyah mengatakan, karena janganlah kamu mendalami ilmu bahasa terlalu dalam. Namanya ilmu mantik. Di sini ya ada sebuah pertanyaan, bolehkah kita pelajari ilmu mantik? Boleh. Tapi ilmu mantik ini adalah ilmu yang dipelajari setelah kita benar-benar menguatkan akidah kita tentang apa itu
rububiyah, apa itu uluhiyah, apa itu asma wa sifat. Baru pelajari ilmu mantik. Kalau belum, nanti tergelincir. Sebagaimana beberapa imam besar. Gitu ya. Jadi hati-hati mempelajari ilmu mantik. Sayangnya ada salah satu universitas yang ketika belajar akidahnya itu hanya sekedar formalitas di semester 1 sama semester 2. Kemudian semester 5 belajar ilmu mantik. Sedangkan semester 3, semester 4 nggak ada pelajaran akidah. Semester 4 dia pelajari ilmu mantik. Ngaco kan? Jadi seperti itulah. Kalau kita tidak benar-benar belajar di luar kampus, ya hati-hati, gitu ya. Makanya penting jangan pernah mencukupkan diri belajar di satu tempat, ya jangan. Saya cuma belajar di kampus aja, saya jadi sarjana udah. Sedangkan masih banyak waktu dia dengerin ceramah, dengerin nasihat, kayak gitu ya, dengarkan kajian-kajian Islam. Kayak gitu. Jadi jangan mencukupkan diri untuk belajar di satu tempat saja. Dan itu banyak. Teman-teman itu belajar cuma satu. Yang penting saya udah belajar kan di kampus. Ingat, kampus itu tidak menjadikan kamu ini ya menjadi orang yang punya jalan hidup ke depannya. Tidak. Apalagi metode belajar sekarang ini. Yang memang semuanya serba diinstankan. Tanpa kamu sekolah aja sudah bisa punya ijazah. Itulah sekarang begitu. Makanya kampus itu juga formalitas. Tujuannya kamu bakal dapat ijazah. Yang penting kamu bayar SPP. Mau nilai kamu A, mau nilai kamu B, mau nilai kamu C, mau nilai kamu D, ntar dikatrol. Bahkan ada seorang dosen, dia rela mengkatrol nilai mahasiswanya, kemudian ngasih duit ke dosennya. La ilaha illallah. Ada yang begitu. Saya tidak buka ya karena saya tahu beberapa dosen. Jadi teman-teman sekalian, jangan pernah mencukupkan diri hanya belajar di satu tempat. Pelajari lagi. Selama kita masih muda, masih punya kesempatan banyak, kurangi. Kalau kita seorang pengajar, dengan mengajar itu kita tidak bisa belajar, kurangi. Karena marhalah kita itu bukan sebagai pengajar, tapi sebagai orang pelajar. Makanya Allah mengatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah akan mengangkat derajat siapa di antara kalian yang beriman. Kemudian utul ilma, yang mencari ilmu. Bukan orang yang mengamalkannya, mencari. Artinya hakikatnya itu kalau lebih ditanya lebih baik mana, belajar atau menyebarkan ilmu? Belajar dulu. Belajar yang kamu giatkan. Mengajarnya boleh, tapi jangan sampai kamu lebih banyak mengajar, kamu lebih banyak bekerja sehingga menyebarkan ilmunya kamu kurang. Belajarnya kamu kurang. Tidak, teman-teman sekaliannya. Makanya Allah mengatakan tingkatan yang paling tinggi tentang pengetahuan itu adalah fa'lam annahu la ilaha illallah wa'budullaha hatta ya'tiyakal yakin. Maka mengilmuilah atau ilmuilah bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Itu tingkatan yang tinggi. Dan beribadahlah kepada Allah sampai datang keyakinan. Artinya keyakinan itu sampai benar-benar kamu yakin. Makanya syarat diterimanya akidah atau syahadat seseorang dengan terpenuhi beberapa hal. Sebenarnya satu, benar-benar totalitas aja kepada Allah. Tapi sayangnya tidak semua bisa. Makanya diberikan sebuah at-turuq ya fit tadris atau tata cara ya untuk belajar, turuq dakwah, tata cara memanggil hati kita untuk kepada Allah. Itu dakwah artinya. Dakwah itu seruan diri kita untuk kembali kepada Allah. Diambil dari kata da'a yad'u, artinya memanggil, menyeru seseorang untuk kembali kepada Tuhan.
Makanya kami berdakwah berarti kami menyuruh orang untuk kembali kepada Allah. Itu dakwah artinya. Nah, jadi dengan cara apa? Belajar berbanyak, teman-teman. Gitu ya. Barakallahu fikum jami'an. Mungkin demikian. Hada ma'astati an aqulu lakum. Dan ini adalah semoga mungkin ini yang bisa kita pelajari pada pertemuan kita malam hari ini. Semoga bermanfaat teman-teman sekalian. Dan insya Allah besok kita ulangi untuk hiwarnya dan kita lanjutkan untuk menyelesaikan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang ada di buku ini sampai dengan bab Al-Hujratu Fatimah, hujrah ruangan atau kamar Fatimah. Baik. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada kita cukupkan. Oke, sepertinya enggak ada. Tafadhal akhina Awi, mungkin bisa kita tutup. Sebelumnya saya tutup dulu ya. Syukran jazakallahu khairan katsira atas partisipasinya, atas kehadirannya, bihudurikum wa musa'adatikum wa isti'anatikum wa jazakumullahu khairan. Allahumma barikna Allahumma barikna li hadzal ilmi. Allahumma ja'alna minas salihin. Allahumma la sahla illa man ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna in syi'ta sahla. Baik, akhiru da'wana hada ma asati an aqulu lakum. Nakhtatim bi du'a qatil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Saya kembalikan kepada khasnya untuk ditutup.